parkirnya sini. Seru banget ya, 1 menit. Kalau weekend mah kayak rame banget ini. Rame kalau weekend. Biar terjun. Parah sih, ini berempat adventure tuh nggak ada yang darah adventure-nya gitu. Satu juga nggak ada. Semua jablek semua. Tersesat kita. Muter balik lagi sih kayaknya nih. Kayaknya jalan yang tadi gue bilang itu kali, apa nggak tahu sih, gue nggak usah soto ya. Intinya kita nggak expect kita lewat yang bener-bener antah berantah sejauh ini gitu loh. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan akhirnya kita jalan lagi di episode Creative Adventure di tahun 2024 ini, yang berarti adalah season 2, karena sebelumnya kita udah start di tahun 2023 kemarin. Tapi ada perbedaan untuk tahun 2024 ini, karena yang tahun lalu itu kita 12 episode, itu bener-bener keteteran. Untuk tahun ini rencananya kita cuma bakal kerjain 6 episode aja. Jadi 2 di Pulau Jawa, 2 di Pulau Bali, dan 2 di Pulau Lombok. Semoga gitu ya. Jadi ya paling nggak plan awal kita seperti itu. Dan kayak yang kalian lihat di episode pertama ini, kita akan bermain dengan air terjun. Jadi curug yang pertama kita datengin ini namanya adalah Curug Sodong. Dan gue sebenarnya emang udah tertarik banget buat fotografi curug atau air terjun gitu ya. Tapi waktu itu belum cocok. Ketika kita mau jalan juga itu udah musim kering gitu kan. Dan sekarang akhirnya kita jalan. Dan di daerah Geopark Ciletu, daerah Sukabumi ini emang lumayan terkenal surganya air terjun. Dan yang pertama ini adalah Curug Sodong. Tapi gini, first lesson yang kita dapat, sebenarnya kita itu dapat advantage kalau kita motret air terjun. Kita nggak perlu kejar-kejaran sama sunrise. Karena kita sebenarnya pengen posisi matahari biar kena ke air terjunnya gitu ya. Biar paling nggak di wilayah sini kena cahaya yang cukup. Itu ya nunggu agak tinggi mataharinya. Kayak sekarang nih, gua kan pakai aplikasi juga yang bisa ngedetek posisi matahari. Nah ini udah lumayan tinggi, tapi masih belum kelihatan di posisi angle kameranya gitu. Tapi kita akan nunggu lagi. Ini udah sekitar jam 8-an. Dan kayaknya dia baru akan terlihat itu di sekitar jam 9 lewat. Jadi ya kita harus agak tunggu. Dan ya itu first lesson yang sebenarnya kita bisa agak santai-santai dulu gitu di hotel. Tapi ya kita tunggu, semoga aja dapat gambar yang cakep. Goblok. Next lesson yang kita dapat di sini, yang baru dipelajari begitu kita berada di tempat gitu ya. Gue nggak ngerti gimana para profesional yang ngambil foto bagus banget air terjun dengan flare matahari tuh bisa flare-nya tuh bagus gitu. Karena di sini kita keciprat air dan itu membuat biasnya tuh berantakan banget. Itu bener-bener yang jadi apa ya? Apa dia pakai filter mahal gitu ya? Tapi kayaknya nggak juga gitu. Rahasianya bukan di situ. Tapi banyak banget yang gue lihat tuh fotonya cakep-cakep banget ngelawan bias. Tapi gue sebelum gue ngelakuin ini gue nggak kepikiran ke situ gitu. Gue dari tadi ngelap karena rintik airnya tuh terbang-terbangan. Jadi ya itu yang harus kita cari tahu juga. Tapi ya untuk sekarang gue setiap kali mau motret gue akan elap dulu karena pakai timer. Pas dia mulai motret baru gue cabut tangannya gitu kan. Itu ya paling nggak bisa meminimalisir bias. Karena kalau kita dimin agak lama aja dia langsung bias banget gitu. Atau mungkin ya kita menyesuaikan dengan posisi kita dan arah anginnya juga. Sama ya emang paling repot nih ketika anginnya lagi gede gitu. Kayak sekarang nih anginnya lagi niup ke sini. Nanti kalau lagi nggak ada angin mungkin itu kesempatan kita yang time frame buat motretnya lebih oke. Wah, keren juga kayak gini. Ngebul mulu, buset dah. Nah ini kita udah sampai nih yang selanjutnya. Tuh ada Wowo. Nih curugnya belakang gede banget, keren. Tapi nah kita geng-geng lemah. Kita istirahat dulu ya karena jalan ke sini. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir kayak biasa aja ya. Cuman ya agak nanjak-nanjak dikit ya. Hah? Oh ngelangkahnya ya agak tinggi-tinggi lah stepnya gitu. Ini kita nyoba vlog pakai VUTech Pocket 3 dan situ ada Seka. Dan ya kita sebelum lanjut motret lagi kita istirahat dulu bentar ya. Karena ini cowok-cowok lemah. Jadi ini pendakiannya udah lama nggak dilatih lah gitu. Dan ya
Habis ini kita lanjut lagi ke pembahasan yang penting. Oke, itu aja guys. Jadi salah satu teknik yang paling sering dipakai dalam fotografi air terjun itu adalah long exposure, di mana kita menggunakan exposure yang agak panjang biar gerakan airnya itu terlihat lebih artistik, kayak ala-ala kabut, ala-ala lukisan gitu. Sebenarnya akan lebih gampang buat pakai teknik yang sama kalau kita di air terjun kayak gini, karena airnya tuh konstan bergerak di satu jalur yang sama dan debitnya juga konstan, nggak kayak ombak yang kita harus tunggu momentumnya. Di sini ya harusnya buat kalian belajar long exposure itu jauh lebih friendly. Udah gitu kayaknya nih kalau bertepatan sama flare-flare cahaya matahari gini emang lebih enak kita pakai hood kali ya, jauh lebih mempermudah. Cuman buat sekarang sih kayaknya gue akan selamatin pakai tangan dulu kayak gini. Tapi nanti ya kita cropping ke framing-framing yang kepakainya aja gitu. Sama gue lupa dari tadi buat mention, buat kita long exposure siang hari gini jangan lupa juga ND filter. Sebenarnya bagusnya kalau landscape gini pakai ND yang kotak ya, cuman karena kita videographer suka pakai yang variabel ND, tetap bisa kepake juga gitu. Yang pasti kalian harus ada ND filter gitu, biar bisa long exposure di kondisi terang benerang kayak gini. Jadi di sini buat motret air terjun, gear yang kita pakai, pertama kita pakai Fujifilm X-H2S. Ini kan disupport Fuji juga ya. Gue sempet request kayaknya X-T5 atau X-T50. Gue yakin bakal lebih gokil dengan 40 megapikselnya. Tapi ya di sini kita pakai X-H2S dulu karena gue juga dadakan berangkatnya. Sama kita pakai lensanya itu lensa Viltrox wide dan juga tele. Jadi kita ada pakai lensa 13 mm dan juga 75 mm. Di mana itu menciptakan dua karakter yang berbeda. Ketika kita pakai lensa wide itu untuk membuat karakter si air terjunnya ini makin terlihat megah, makin terlihat besar. Tapi lensa tele juga tetap kepake buat kita mengisolate bagian subjek tertentu biar nggak ke-distract sama sekitarnya. Sehingga di sini gue pakai 75, gue ngadepin ke posisi yang gue rasa cukup estetik buat kita slow shutter gitu ya. Gambarnya tetap kelihatan cakep gitu tanpa terdistraksi oleh sekitarnya. Jadi itu menurut gue jadi satu kit yang cocok juga lah kalau kalian pengen motret-motret kayak gini, kalian bawa wide, bawa tele itu bakal kepake dua-duanya. Oke. Kita udah selesai di daerah kawah Curug Sodong. Ini udah 3 curug di sini. Nggak 3 sih, kita 2 doang ya jalannya ya. Yang kedua udah capek. Kita akan berusaha karena kan yang gue bilang Sukabumi ini atau Geopark Ciletu ini emang surganya curug gitu, surganya air terjun. Kita akan coba sebanyak mungkin, walaupun waktu kita juga nggak banyak. Tapi kita akan coba pindah, cari lagi yang lain. Sama di sini gue pengen nunjukin nih. Kita pakai VU-Tech Pocket 3 yang atasnya bisa dicopot. Dia masih terkonek wireless gitu ya. Kita bisa atur, jadi dari dalam mobil nanti bisa kita atur buat kameranya dan dia bisa nempel di mana-mana cuy. Bahkan sebenarnya lumayan menarik ya, kayak gitu loh. Dan kalau kita maksudnya jatuh atau apa ketahuan karena dia masih connect gitu. Sekarang kita taruh di sana, nanti kita record dari dalam. Kalau mau nengok-nengokin juga bisa ya, tuh seru banget. Jadi dari dalam kita bisa iniin, nggak usah pakai suction, nggak usah pakai apa karena ini di suction susah ya, ini kotor juga. Jadi ini dia pakai magnet selama panelnya mungkin ada logam atau besi. Kalau aluminium nggak bisa sih, harusnya setahu gua. Tapi ya itu intinya dia nempel dan kita pindah ke spot yang selanjutnya. Sekalian ngadem. Ini pada pengen toilet dulu, nih gua ke Seledika. Nah itu dia mau toilet dulu. Mau ya itu kita beli Hydro Coco dulu di Indomaret yang dingin banget. Parah sih, ini berempat adventure tuh nggak ada yang darah adventure-nya gitu, satu juga nggak ada. Semua udah blek semua. Kalian bayangin aja, paling mending gua itu yang megang kamera juga anjing gitu. Oke, dia enak rekam, ada indikator di sini juga, di layarnya juga kelihatan lagi rekam. Ini kita taruh atas ya. Ini sebenarnya bisa lihat kemana-mana nih. Bisa lihat ke belakang juga dong. Ya, faedahnya apa? Jangan tanya gua. Tapi, bisa sih maksudnya kalau kita lagi ngiket-ngiket. Kan suka ngiket box juga di atas gitu. Kalau yang lagi kreaturnya agak niat. Tes magnetnya ditolong. Bener aja lu. Tato disconnect kan udah kelar, nggak tahu mau gimana. Tapi kayaknya kuat sih. Kuat lah. Boleh ntar kita tes. Kapan-kapan.
Gue gimana beloknya? Mas beloknya gitu segitiga anjay. Gimana? Ada jalan. Hah? Apa ada apa itu? Oh salah lagi. Ya muter lagi ya. Ayo sekarang. Jadi lagi nanya nih. Tersesat kita. Muter balik lagi sih kayaknya nih. Kayaknya jalan yang tadi gue bilang itu kali naik lagi ke atas apa nggak tahu sih, gue nggak usah soto ya. Itu juga nyasar. Bapak-bapak juga ngerjain. Terus bego anak muda. Kalau pergi sujono. Nah, coba tanya lagi tuh. Pemirsa kedua tanya. Oh, rame nih. Rame nih seru. Rame nih. Oke. Nah, tanya yang ini. Sumber kedua. Sama- Ditanya nggak? Ya enggak. Mobil gimana parkirnya? Tahu sebelah situ, sebelah sana itu. Rasa juga udah setahun. Oke, ini kita dibawa ke satu spot yang hidden gem gitu ya. Agak susah tadi ternyata off-road juga masuk sini, kirain tempat wisata juga kayak biasa. Tapi lumayan off-road, lumayan seru. Nggak tahu sih, kita nggak rekam juga ya pas perjalanan dari kamera atas aja tuh tadi Selamat sama VUTech. Dan sekarang lagi dicek dulu nih posisinya di mana si air terjunnya gitu. Soalnya dari posisi sekarang nih nggak kedengeran, jadi lagi dicek dulu pakai motor, masih aksesnya masih kebuka atau enggak. Jadi bener-bener hidden gem banget. Ini air terjun apa namanya? Curug Awang. Oh, Curug Awang tuh. Jadi boleh dicek. Sama kalau kita tiba-tiba hilang gitu ya, nggak ditemukan, cari di Curug Awang gitu. Lautnya kayak nih, iya bener juga sih kalau video naik udah selamat ya. Cuma ini soalnya bisa disergap nih nanti nih. Oh ini langsung upload aja, Bu. Jadi Eko yang ngumumin kalau kita hilang gitu kan. Kita soalnya dibawa ke daerah-daerah kartel gitu kayaknya sih. Mana? Ekstrim nggak? Naik Flying Fox. Jadi nama curugnya itu Curug Awang. Ini kita udah nemu tempatnya yang benar gitu ya. Mobil udah diparkir. Tadi posisinya tuh kayak di hutan banget, alang-alang bener-bener tinggi. Dan emang akses ke sini tuh bener-bener nggak kelihatan gitu. Kayak emang udah bukan akses wisatawan tuh udah nggak ke sini. Padahal ada teksnya di situ Curug Awang, cuman udah nggak terawat juga. Sama katanya harusnya ada jembatan dari sini langsung ke curugnya itu gitu. Nah kalau kita lihat kan jauh banget tuh. Kalian bisa lihat posisinya. Ini kita harus jalan step by step nih dari sini, tek sampai ke sono. Ya nggak apa-apa lah. Walaupun harusnya tuh kalau lagi debitnya tinggi kayaknya panjang ya. Dia cuma satu sekarang air terjunnya, tapi nggak apa-apa, kita akan coba ke sana. Dan ya ini sih lebih PR baliknya gua rasa karena jauh dan kita harus menanjak. Tapi sekarang ya kita turun aja dulu ke sana. Hati-hati lo ntar turunnya nih, sempit banget. Badan kalau mau miring, miringin kiri aja. Lebih adventure dari bayangan ya. Dan masih jauh. Ini sih yang PR baliknya doang sih. Dia tahu gue petualang banget, makanya nyari yang susah. Kita sampai ke Curug Awang. Cuma kayak yang kalian bisa lihat ya, ini cuma satu sebelah sana. Ini sebenarnya kalau debit air lagi tinggi kayaknya seru tuh. Dan bentuknya tuh batunya yang oren-oren gitu ya, yang kayak di foto gue yakin bakal cakep banget. Cuman sekarang ya kita paling punya subjek di sana. Itu di bawahnya ada batu juga yang kena siraman, mungkin bakal menarik. Nanti kita coba gitu ya buat dapetin di situ. Sama ya paling yang ada di otak gue sekarang adalah bagaimana kita kembali ke atas gitu ya. Itu pasti akan sangat melelahkan, tapi nggak apa-apa. Kita coba cari subjek foto di sini. Ya itulah pokoknya ya.
Jadi itu dia perjalanan kita buat nyobain fotografi air terjun atau curug di daerah Sukabumi, atau lebih tepatnya Geopark Ciletuh gitu ya. Ini sekarang gue di puncak akhir, ini asik banget buat kita closingan gitu ya, buat penutupan setelah kita berpetualang tadi. Emang kita nggak ke semua spotnya juga, karena yang gue denger ada 9 total spot di Geopark ini doang, dan kita baru ke beberapa doang, itu juga udah capek banget. Tapi dengan waktu yang terbatas ini, yang gue rasain buat kalian yang tertarik buat moto air terjun, gue bisa sangat rekomendasikan. Karena bener-bener aksesnya juga nggak sesusah itu. Yang penting fisik kalian agak, nggak harus kuat juga sih, emang kita aja yang agak lemah gitu ya, tim ST Media. Tapi aksesnya juga nggak terlalu berat, dan ya kalian buat nyobain long shutter itu bener-bener hasilnya cakep banget. Tapi ya paling itu aja. Thank you buat semua sponsor yang sudah membuat perjalanan ini possible. Dan buat teman-teman yang pengen nyobain file mentahnya, gue sediain juga ada di kolom deskripsi. Dan ya itu aja, sampai jumpa di petualangan berikutnya.